Perawat tuan muda arogan. Bab 204. Air mata Rere semakin deras saat Sanipa menanyakan Welly. Dulu Welly bagai anak lelaki raja yang selalu disanjung oleh Bansal dan Sanipa. Mereka kerap mengalah perihal makanan demi Welly dan Wasti. Betapa mereka sangat menyanjung anak lelaki yang ditemukan Bansal. Di pinggir jalan dekat pohon pisang, masih tengkap dengan bedong hangat, tanpa tanda pengenal apapun lagi. Welly? Itu Welly? Bull tunjuk Rere pada Welly yang tergolek di sofa berada dalam pangkuan Lanita. Apa Welly tertidur? Tanya Sanipa pelan. Rere menggeleng. Dia melihat Wilson yang tampak takut-takut sekaligus nyaman berada di sisi Lanita. Itu Wilson, saudara Welly. Nanti kuceritakan bagaimana kisah Welly bersama orang tua yang mengasuhnya selain ibu dan ayah, sahut Rere merasa pedih melihat Welly. Lanita melambai pada Sanipa. Dia tidak bisa berdiri menyambut Sanipa dan Bansal karena kepala Welly yang masih pingsan ada dalam pangkuannya. Tapi Susana segera memberikan bantal yang hangat dan empuk untuk Welly agar Sanipa bisa leluasa mendekat pada Welly. Kenapa dia diam saja? Tanya Sanipa mendekat pada Welly. Kau sudah besar anakku, tampan dan... Tapi kenapa wajahmu pucat dan kurus? Desis Sanipa. Semua orang yang berada di ruangan tampak sendu dan menitikkan air mata. Dan saat air mata Sanipa jatuh di pipi Welly, mata anak itu perlahan terbuka. Welly, kamu sudah sadar. Wilson tampak senang. Welly tidak begitu mengenali Sanipa, dia mengernyit dan meringis karena nyeri di tubuhnya. Reza angkat bicara dan memperkenalkan diri setelah adegan mengharu biru antara Sanipa, Bansal dan Rere. Dia menegaskan pada Sanipa dan Bansal bahwa mereka akan tinggal bersama Rere di rumahnya. Sanipa dan Bansal kembali membeku. Tinggal di istana yang baru saja mereka injak. Marmernya saja tampak mengkilap dan tampak seperti cermin karena bayangan pun jelas terlihat. Tak pernah mereka punya mimpi akan tinggal di rumah semewah bak istana. Bansal pun sedikit limbung saat Reza tersenyum tampan dan bijaksana merengkuh kedua bahunya untuk duduk di sofa super mahal dan empuk di mata Bansal. Kenapa mertua Rere begitu baiknya? Berkenan merangkul mereka yang bau, lusuh serta hanya seorang pemulung yang tinggal di rumah kumuh pinggir kali. Benarkah ini bukan mimpi? Apa benar ada orang kaya sebaik ini? Mau bersentuhan dengan keadaan mereka yang apa kalian pernah berdekatan dengan pengemis kumal, dekil dan kotor? Benar-benar bau. Tapi hidung Reza dan Lanita sedikit pun tidak bereaksi dengan aroma menyengat tidak sedap mereka. Kami hanya seorang pemulung. Apa pantas tinggal di istana ini? Tanya Sanipa dengan suara bergetar. Lanita tersenyum. Kalian adalah orang tua Rere dan Welly yang begitu baiknya mengurus kedua anak kalian. Itu suami Rere, sejak kecil teman-temannya adalah para anak jalanan yang tinggal di kolong jembatan. Lanita menunjuk Leon dengan suaranya yang lembut dan sangat ramah. Leon mengangguk dan menyalami Sanipa juga Bansal. Sanipa terpukau. Wajah Leon benar-benar lebih tampan dari yang dia lihat di televisi. Dia kerap melihat iklan yang dibintangi Leon di televisi besar yang terpasang di gedung tinggi di pusat kota Jakarta. Masya Allah, benar engkau suami anakku. Sanipa menangis terharu. Bagaimana bisa Leon menyukai anak seorang pemulung? Benar, sejak kecil Leon memang menyukai Rere. Dia tahu identitas Rere yang sesungguhnya tapi Leon tidak peduli. Perasaannya untuk Rere nyata. Berawal dari rasa simpati dengan kondisi Rere dulu dan berlanjut menjadi sebuah ketertarikan. Oh, maaf kalau saya lancang mengakui menantu Anda adalah anak saya. Sanipa merasa tidak enak dengan Reza dan Lanita. Rere bukankah anak kalian?
Kami berhasil menemukan Bapak dan Ibu melalui teman jalanan Leon. Bapak ingat pernah menjatuhkan ponsel seseorang. Dia adalah salah satu sahabat Leon. Lanita berkata dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya. Masya Allah, ini mertua Rere. Betapa anggun, cantik dan wangi. Terlebih lagi wanita ini teramat santun serta ramah pada kami pemilik kasta sudra. Sanipa membatin terpukau melihat ketutulusan yang terpancar di wajah Lanita. Rashid, Jauhari, Hilman dan rekan-rekannya selalu tak kuasa melihat adegan haru keluarga Dharma Wangsa dengan kaum papa. Tak pernah berubah sejak dulu. Bagaimana kekayaan Dharma Wangsa bisa habis? Mereka orang kaya yang tak pernah membeda-bedakan kasta seseorang. Harta Dharma Wangsa mengalir bagai air deras karena selalu saja tulus berbagi dan berkenan merangkul orang-orang bawah dan kesusahan. Bahkan keturunan demi keturunan Aji Saka Dharma Wangsa selalu mewarisi sifat dermawan leluhurnya. Maka detik itu juga Bansal dan Sanipa serta Welly dan Wilson resmi menjadi penghuni baru di Istana Dharma Wangsa. Bansal dan Sanipa sudah berubah wujud dengan pakaian bersih dan penuh warna. Keluarga Reza menjamu mereka makan, sementara Welly sedang dibawa ke rumah sakit milik Claudia untuk menjalani terapi laser. Penyembuhan tercepat pada luka. Rere tak henti-henti menangis di pelukan Leon hingga mantan anak tak mau diam saat kecil itu kerepotan menenangkan istrinya. Bisa-bisanya Welly merahasiakan hal mengerikan dalam hidupnya. Isak Rere. Welly pasti punya alasan kuat, sayang. Leon merengkuh bahu Rere dan mengecup keningnya. Elena yang kali ini melihat kemesraan Leon dan Rere sudah tak lagi peduli pun merasa aneh. Dia meraba dadanya. Kenapa aku merasa biasa saja melihat kemesraan mereka? Kemana 6 tahun? Perasaanku untuk Leon. Ada apa gerangan? Semudah itu aku merelakan perasaanku. Elena membatin heran. Welly akan baik-baik saja, tenanglah. Daniel yang selalu ada di sisi Elena beranggapan Elena terpekur melamun karena memikirkan kondisi Welly. Elena menatap Daniel lekat. Tak mungkin karena lelaki ini, kan? Dia memang penyelamatku tapi oh, no. Dia 10 tahun lebih tua dariku. Mungkinkah perhatiannya yang tulus membalut cepat luka hatiku? Ajaib, secepat itu. Elena masih saja berceloteh dalam hati. Lain halnya dengan Albert, dia salah tingkah sendiri ada di rumah Reza. Pasalnya Daniel mengajak Elena dan Brianna ikut serta. Brianna sesekali mengerling manja dan melambai sembunyi-sembunyi. Kemarin saat Brianna menjadi penerjemah bahasa Jerman, dia tampil dengan busana formal yang elegan. Rambutnya yang panjang setengah punggung hanya digerai dan dia memakai bando warna metalik dengan ukiran emas. Sungguh mempesona. Berkat Brianna, kesepakatan kerjasama perusahaan Albert mendapatkan klien penting dari Jerman. Albert semakin gelisah karena dia terus saja memikirkan Brianna. Tingkah Albert selalu saja kikuk di kediaman keluarga Dharma Wangsa. Menjatuhkan botol minuman, menyenggol guci koleksi Serindita hingga pecah dan mendapat tatapan tajam dari Reza, tapi berakhir cukup dengan kata maaf saja karena bujukan Lanita pada suaminya itu. Om, kamu lagi kenapa, sih? Absurd banget hari ini. Oleng mulu kalau jalan. Tegur Dora. Enggak lagi kenapa-kenapa. Mungkin karena lapar, jawab Albert asal. Lapar ya makan bukan oleng nyenggol-nyenggol guci. Itu guci kesayangan Oma Sherin. Loh, ucap Dora. Lia, papamu sudah maafin aku, kok. Albert riku karena Brianna terus saja menggodanya curi-curi dengan kedipan mata. Dora ingat Brianna. Dia pun diam-diam memperhatikan gelagat aneh Albert dengan Brianna. Tampak Brianna sedang mengobrol dengan Dane. Dane menyanjung Brianna karena sudah membantu Albert.
Lalu memberitahu semua orang kalau Brianna sudah menjadi penerjemah handal untuk Albert. Oh, rupanya om kecil sedang jatuh cinta. Dora membatin. Menarik kalau Brianna yang super modis, periang serta agresif bisa menaklukkan kecupuan Om Albert. Bakalan gak nyambung terus memang kalau sama cewek kalem pendiam. Tapi Brianna ini aktif dan om kecil sepertinya gak sadar dia sudah menyukai Brianna. Dora mencoba menganalisa. Bunda, boleh gak aku kerja part-time di kantornya Om Albert? Aku kan sedang kuliah. Mama papa sama Kak Daniel pasti bangga kalau aku nggak minta terus uang jajan sama mereka, rajuk Brianna pada Dein. Bri, tegur Daniel seraya menggeleng. Dia paham maksud Brianna. Paling-paling hanya ingin menggoda Albert. Padahal Albert keselak setengah mati mendengar Brianna begitu manja memanggil Dein dengan sebutan bunda. Namun sambutan Dein sungguh di luar dugaan. Dein cukup penuh atensi pada Brianna. Dia memanggil Albert. Nak, sini. Brianna sedang melamar kerja jadi asisten pribadi. Kamu terima, ya? Brianna terbelalak. Tak menduga jika Dein menyukainya. Dia mengedip sebelah mata pada Albert. Asisten pribadi, Ma. Aku tak perlu asisten pribadi perempuan. Sahut Albert tegas. Jangan begitu. Brianna mahir bicara banyak bahasa bahkan dia mau mempelajari bahasa Prancis karena tahu kalau Papa Isadora keturunan Prancis. Kamu perlu asisten pribadi yang cekatan, smart serta aktif seperti Brianna. Dein tersenyum dan membelai. Rambut Brianna senang. Hati Dein gembira karena Brianna sangat menyenangkan serta berwawasan luas. Dia merasa Albert butuh asisten pribadi senergik Brianna. Albert diam saja. Tapi Dora di sampingnya merasakan tubuh Albert sedikit gemetar. Ya ampun, om kecil. Dikau sungguh gugup di depan adiknya Kak Daniel. Fix, Oma Dein. Tak perlu pusing lagi cari calon mantu. Dora mengikik geli dalam hati. Memangnya kamu bisa bagi waktu antara bekerja dengan kuliah? Tanya Dein lagi. Aku bisa ambil jadwal kuliah malam kalau aku diterima kerja di perusahaan tante. Sahut Brianna. Jangan. Nanti kamu pulangnya selalu malam, bahaya. Tukas Albert cepat tapi seketika. Wajahnya semerah tomat. Spontanitas Albert juga wajahnya yang kemerahan mengagetkan Dein. Wow, ini sungguh kemajuan. Dia spontan memberikan perhatian pada gadis ini. Aduh, suamiku mana sih? Ternyata anaknya memang normal. Dia menyukai lawan jenis. Dein memekik senang dalam hati. Seketika Dora menggamit lengan Dein. Oma, kita harus bicara. Bisik Dora. Dein menurut saat Dora membawanya sedikit menepi dari keriuhan ruang tengah rumah Reza. Oma, ini bahaya atau kemajuan? Tanya Dora. Apanya yang bahaya dan kemajuan, sayang? Om kecil naksir Brianna. Desis Dora. Dein terbelalak. Benar, bukan? Kamu melihat perubahan ekspresi om kecilmu, kan? Jadi bukan hanya Oma yang beranggapan jika anak Oma ternyata memang menyukai lawan jenis. Dein meremas kedua bahu Isadora. Dora mengangguk-angguk mantap. Tenang saja, Brianna meski sedikit bebas tapi aku jamin dia adik Kak Daniel yang baik dan pintar. Dora tiba-tiba promosi perihal Brianna pada Dein. Keduanya tampak senang. Lalu kembali ke ruang tengah. Albert, besok mama ke kantor jam 10 pagi. Nah, nak Brianna bisa datang jam 10 juga, kerling Dein pada Brianna. Brianna tampak gembira. Senangnya, terima kasih, bunda. Pagi aku bisa kerja, malam kuliah. Kalau pagi kuliah, malamnya aku sering main ke diskotik. Buang-buang waktu, bukan?
Albert tak percaya Brianna begitu lugas pada Dein. Nah, benar. Jangan sering main-main ke tempat bising seperti itu. Anak bunda tidak suka main ke tempat bising, ucap Dein. Albert melongo melihat mamanya tidak underestimate mendengar Brianna begitu terbuka. Tinggal Daniel yang hanya bisa menepuk dahi melihat keberanian Brianna. Kak, tenang saja. Oma Dein suka sama Brianna. Jangan khawatir, bisik Dora pada Daniel. Daniel bingung dengan maksud ucapan Dora, sementara Elena hanya menghela napas dan menggeleng melihat Brianna yang ceriwis. Kamu jangan suka main-main dengan manusia langka, bisik Elena. Siapa manusia langka? Brianna menyahut dengan berbisik pula. Om kecilnya Kak Doral, sahut Elena. Siapa yang main-main, sih? Jangan sotoy. Brianna gemas dan mencubit lengan Elena. Au! Ringis Elena seraya menunjukkan lengan yang dicubit Brianna pada Daniel. Daniel spontan mengelus dan meniup tanda cubitan Brianna. Hai, pengadur, cibir Brianna cuek. Dora tersenyum senang melihat adegan Elena Brianna. Daniel diam-diam. Dia senang karena Daniel sudah benar-benar bisa move on darinya. Sementara di meja makan sana, Sri mengelus-elus kepala Welly dan Wilson. Kedua anak itu makan dengan sangat lahap. Meni watir iya barudak. Ayaku teganya anu ges nyiksa. Paralun ampun, aku sama Awawan ingin punya anak tapi yang punya anak kalah tega nyiksa, bew. Rere bingung kalau Sri sudah roaming. Tapi Sanipa mengerti dengan ucapan Sri. Kawit di mana? Gening tiasa Sunda? Tanya Sanipa sopan. Aduh, please. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, Ibu Sanipa dan Mbak Sri, di sini banyak yang nggak bisa bahasa Sunda. Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan mendang-mending. Okel, ke Inara yang sedang menuang sayur sop wagyu dan brokoli untuk Welly dan Wilson menyela. Ini, Non. Bu Sanipa tanya Mbak Sri asalnya dari mana, sahut Sri. Saya dari Ciamis, Bu. Satu kampung bahkan tetanggaan dengan kakek nenek Non Cici, yang suaminya orang India. Mana ya, Non Cici? Sri melihat ke sekeliling. Lagi di dekat kolam renang. Fernando kayaknya sakit. Mau dibawa ke dokter hewan. Sahut ke Inara. Masih ingat Fernando? Doi adalah guk-guk milik Ashifa, ibunda Cici. Di sini banyak sekali orang, saya masih belum bisa mengingat satu-satu, maaf. Sanipa menjawab sopan lalu mulai menyuapi Welly dan Wilson dengan sayur sop buatan ke Inara. Tuan Reza dan Nyonya Lani punya 4 orang anak. Dan Rangga, Non Cici, Non Sadora dan si bungsu yang paling tampam dan Leon, terang Sri. Sanipa manggut-manggut mengerti. Makanlah yang banyak, nak. Nanti setelah makan, ada es krim lezat buatan chef handal rumah ini dan rasanya tak akan kalian temui di luaran sana, ucap Sri senang melihat Welly dan Wilson yang tampak lahap disuapi Sanipa. Bansal ingin sekali sendirian saat ini, sujud syukur pada Sang Khalik. Betapa seluruh keluarga Dharmawangsa begitu baik hatinya. Dia sempat melihat masjid di sebelah kanan rumah utama. Maaf, Mbak Sri. Apa saya bisa ke masjid yang di sebelah rumah ini? Tanya Bansal pelan. Masjid? Ya, boleh atuh, Pak. Kami memang sering salat berjamaah di masjid. Nggak setiap waktu dan nggak setiap orang. Cuma tiap waktu-waktu sholat memang selalu ada saja yang berjamaah, sahut Sri. Bansal berpamitan hendak sholat sunat sekaligus mengucap syukur tiada henti pada Sang Khalik. Rumah Erlangga. Erlangga membuka pintu gudang bawah tanah. Dia menunda untuk melaporkan Hera ke polisi. Entah kenapa tangannya gatal ingin melakukan sesuatu pada Hera. Amarahnya memuncak.
Terbuat dari apa hati? Hera tega menganiaya anak kecil. Erlangga menyayangi Welly seperti anaknya sendiri. Welly begitu menyayangi Wilson dan rela menjadi tameng agar Wilson tidak menjadi pelampiasan amarah Hera. Di sana, di bekas tempat Welly tergeletak pingsan, ada Hera yang tangan dan kakinya terikat. "Papa, kau datang." Hera mendesis. Erlangga diam saja. Dia berjalan menuruni undakan tangga besi. Ruangan terasa dingin. Mungkin karena lembab dan dinding yang penuh jamur.